صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Alamin, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak kalimat pujian. Kita mensucikan Allah dengan tasbih. Kita jaga prasangka baik kita pada Allah, bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita husnuzon bahwa Allah selalu memberi kita yang kita butuhkan, walaupun tidak mesti dan tidak selalu apa yang kita inginkan. Karena kita dengan ilmu kita yang terbatas sering menginginkan hal-hal yang kita anggap baik, tetapi Allah dengan ilmunya yang maha luas hanya memberi kita yang pasti baik. Itulah rahasia kenapa tidak semua keinginan kita Allah kabulkan, tidak semua harapan kita tercapai, dan tidak selalu target-target kita bisa kita peroleh. Kenapa? Kita boleh merencanakan apa yang kita anggap baik, tapi Allah hanya memberi yang benar-benar baik. Kesadaran ini membuat kita akhirnya menerima apapun keputusan Allah, dan kita berprasangka baik pasti ada kebaikan dari semua yang Allah putuskan. Karena Allah tak mungkin salah, dan Allah tak pernah berbuat zalim. Allah tak pernah menganiaya hambanya. Ini kalau kita miliki, sebenarnya tidak ada alasan untuk bersedih, karena orang beriman yakin bahwa Allah pasti memberinya yang terbaik yang ia butuhkan sesuai dengan keunikan dan karakter masing-masing. Dan karena itu memang tidak sama. Apa yang kita peroleh tidak sama dengan apa yang diperoleh oleh saudara. Tapi apa yang kita lakukan pasti Allah balasi. Tidak sekarang, pasti nanti. Tidak dalam bentuk A, mungkin dalam bentuk B yang lebih baik. Intinya berprasangka baik selalu pada Allah, itu resep bahagia. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang menjadi mimpi kita adalah bertemu dengan baginda Rasul. Satu hal yang mesti menjadi cita-cita kita adalah bersama dengan beliau di surga. Kalau itu artinya kita berada di surga Firdaus, karena beliau sudah dijamin dua jaminan. Yang pertama masuk surga, kedua masuk surga tertinggi. Maka kalau andalan kita bersama Nabi adalah amal seperti amal beliau, rasanya kita tidak punya peluang. Kalau syarat untuk masuk surga berdampingan dengan beliau itu adalah kesungguhan ibadah, keikhlasan amal, kualitas dan kuantitas ketaatan, kita nyaris tidak punya peluang. Tetapi beliau alhamdulillah pernah memberikan sebuah berita gembira yang kata Anas bin Malik ini sangat menggembirakan para sahabat. Beliau pernah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan Allah kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Artinya amal kita mungkin jauh dari amal Rasul, tapi kalau kita mencintai beliau, karena beliau juga mencintai kita, cinta yang berbalas modal untuk insya Allah bersamanya di surga. Bagaimana menumbuhkan cinta itu? Awali dengan memperbanyak selawat, merutinkan selawat, dan gemar berselawat. Penghormatan untuk ketua yayasan dan jajarannya, untuk segenap pimpinan perguruan dan jajarannya.
Tentu saja untuk siapapun yang hadir di ruangan ini, apapun posisinya, apapun profesinya, layak untuk mendapatkan penghormatan, layak untuk mendapatkan salam. Para ustadz dan ustazah yang Allah muliakan, judulnya tadi sambil menunggu Sa'arwim. Sa'arwim dah datang. Waktu dikasih sampai 2:30. Sekarang sudah 5:30 lewat 6. Gak apa, kita coba saja agak 15 menit. Konsep dia terbang. Kalau terbang konsep nggak bisa cermat. Apa yang ingin saya sampaikan, pertama mohon izin, terlalu sering berdiri di depan ini. Kalau kata orang, Ustaz kan tu candu warna ceramah. Kamilah bosan itu kayak itu. Paling bahannya tidak jauh-jauh dari sedekah, terus nanti ada ujung-ujungnya cukir-cukir hidung, pastilah terbayang. Tidak, kita tidak bicara itu sekarang. Kita bicara kita layak untuk gembira, layak untuk bahagia, dan merasa sangat beruntung dan menjadi orang yang sangat istimewa setidaknya jika Allah beri kita 4 hal ini. Mari kita lihat apakah 4 hal ini kita miliki. Kalau iya, stop bersedih. Kita istimewa, kita luar biasa, kita bahagia. Kalau Allah beri yang 4 ini, yang lain-lain itu bonus. Dikasih alhamdulillah, kalau enggak dikasih enggak masalah. Karena yang 4 ini adalah asbab kita mendapatkan kenikmatan yang hakiki dunia wal akhirah. Yang pertama, dan ini yang utama, pemberian Allah pada manusia yang mesti kita syukuri karena kita sudah mendapatkannya adalah kita diberi oleh Allah iman. Sering saya ulang-ulang ini karena memang begini faktanya, bahwa ketika kita beriman dan beragama Islam itu sudah cukup membuat kita optimis masuk surga. Terlepas dari amalan-amalan kita yang mungkin minim dan tidak banyak, tapi memiliki iman dengan 2 persyaratan. Pertama, tidak kita tinggalkan sampai mati, berarti kita tidak pernah murtad. Yang kedua, tidak kita rusak dengan perbuatan syirik. Kalau 2 syarat ini kita penuhi, insya Allah kita sudah terdaftar sebagai penduduk surga. Siapapun dan bagaimanapun amal kita. Bahkan maaf, walau umpamanya salatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, sedekahnya enggak banyak, kadang berbuat maksiat juga, bisa masuk surga? Bisa. Kenapa? Karena dia memiliki modal iman. Dasarnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, nanti ada masanya Allah akan umumkan, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala zarratin minal iman. Keluarkan dari neraka siapapun yang dalam hatinya ada iman, walau hanya sebesar zarrah. Sangat kecil, sangat minim. Berarti insya Allah iman kalau ada di hati kita walaupun sedikit, berdasarkan hadis tadi, kita insya Allah berpeluang besar berbahagia di surga. Tinggal persoalannya adalah masuknya kapan. Tinggal masalahnya adalah apakah masuk surga langsung atau di neraka. Kalau ingin masuk surga langsung, apalagi tanpa hisab, disinilah peranan amal. Maka setelah nikmat iman, nikmat yang kedua adalah amal. Jadi dalam konsep orang beriman, bisanya kita beramal itu adalah nikmat, bukan beban. Dalam konsep orang beriman, jika dia bisa beribadah, itu adalah rezeki. Jadi kalau Ustaz dikit-dikit saya, apa-apa saya, berarti kita beruntung. Kenapa? Kalau dikit-dikit kita, dikit-dikit saya, kalau itu adalah amal soleh, berarti kita dipilih oleh Allah untuk menerima anugerah
rezeki berupa amal soleh. Memang para ustadz dan ustazah, amal-amal yang kita lakukan ini sering tidak kita rasakan dampaknya sekarang. Lebih tepatnya tidak kita sadari sebenarnya ada. Terus kapan baru ada kesadaran muncul bahwa ternyata amal itu penting? Nanti. Terus terang orang akan menyadari plus mensyukuri bisanya dia beramal. Ketika itu dia tahu bahwa ternyata bisa berbuat baik itu adalah rezeki dari Allah, tidak sekarang. Maksudnya mayoritasnya kesadarannya muncul nanti di akhirat. Ilustrasinya begini. Sebenarnya para ustadz dan ustazah, kalau bayi dalam perut ibu itu ketika usianya sudah 9 bulan dan sebagainya, sebenarnya kalau masih dalam perut ibunya, bayi itu bisa hidup walaupun tak punya mata. Dia insya Allah eksis walaupun tak punya mulut dan tak punya telinga. Dia insya Allah hidup walaupun tak punya kaki dan tak punya tangan. Kenapa? Karena bayi di dalam janin itu menerima asupan makanan dari ibunya melalui tali pusat, tali plasenta. Artinya bisa saja bayi dalam kandungan berpikir, lalu buat apa semuanya ini? Buat apa kaki? Buat apa tangan? Buat apa mulut? Buat apa mata? Toh saya tetap bisa hidup tanpa semuanya. Kemudian bayi ini lahir, tali pusatnya diputus. Muncullah kesadaran, ternyata ini gunanya kaki. Di alam rahim nyaris tak terasa gunanya. Di alam dunia mulai terasa ternyata kaki banyak manfaatnya. Baru sadar ini guna tangan, ini guna mulut, ini fungsi hidung, ini fungsi mata dan seterusnya. Kapan kesadaran bahwa semuanya itu penting dan perlu? Bukan di alam rahim, tapi ketika sudah ada di dunia. Itulah kira-kira ilustrasi. Mungkin di dunia orang-orang akan berpikir, buat apa saya sholat? Toh yang tidak sholat makan juga. Lalu buat apa saya berpuasa? Toh yang enggak puasa ada juga rezekinya. Buat apa saya bersedekah? Buat apa saya beriman? Toh yang tidak beriman bahkan kaya-kaya. Untuk konteks dunia mungkin orang masih banyak yang bertanya, buat apa semuanya ini? Buat apa aturan agama? Buat apa beramal soleh? Justru yang capek-capek bekerja tidak mesti yang paling besar gajinya. Karena begitu. Bahkan yang paling banyak kontribusinya belum tentu dia yang paling banyak dapat apresiasi. Kalau di dunia begitu. Kadang tidak terpantau oleh sistem, tidak kelihatan oleh pimpinan, bahkan memang kadang-kadang tidak ada dalam slip gaji dan sebagainya. Kontribusi baik yang ustaz-ustaz kerjakan, ustazah lakukan kadang tidak terpantau oleh sistem. Karena itu memang tidak layak mendapatkan imbalan gaji. Sehingga sebagian orang kadang berpikir, lalu buat apa saya rajin, buat apa saya sungguh-sungguh, buat apa saya kontribusi ini, kalau toh hasilnya sama atau toh hasilnya beda. Ternyata saya justru mendapatkan tidak sebanyak orang yang kontribusinya nggak banyak. Kita sering melihat hal-hal seperti itu. Dibanding-banding kerja saya dengan dia banyak saya, tapi kok dia lebih banyak. Kesungguhan, pokoknya kadang-kadang itu membuat kita akhirnya berpikir, sebahagiannya akhirnya, lalu buat apa saya ngoyo, saya kerjakan tugas saya 1-5, sudah selesai, yang lain bukan tanggung jawab saya. Kalau berpikir di dunia boleh, kalau kita hanya hidup sekarang silakan. Tetapi di akhirat, ketika kalau tadi bayi itu pindah dari alam rahim ke alam dunia, baru dia sadar. Setelah di dunia baru dia tahu kaki gunanya ini, tangan gunanya ini, mata gunanya ini. Kira-kira begitu juga nanti kita di akhirat. Waktu itu baru kita sadar ternyata tilawah kita selama di dunia yang menurut perkiraan kita tidak membawa dampak banyak bagi rezeki kita, ternyata di akhirat, oh ini gunanya baca Quran, oh ini gunanya salat. Ketika di akhirat baru kita sadar, oh ini pentingnya iman. Maka nanti di akhirat satu-satunya penyesalan orang nanti adalah kalau dia tidak beriman, kenapa saya tak beriman?
Kalau dia tak beramal soleh, kenapa saya tak beramal soleh? Tidak ada orang menangis di akhirat karena ingat dia dulu miskin di dunia, dia dulu yatim, dia dulu penyakitan. Tidak ada. Satu-satunya penyesalan di akhirat hanyalah iman dan amal soleh. Maka kalau para ustadz dan ustazah Allah beri peluang dan ruang untuk itu. Kesannya beban, kesannya tugas. Tapi kalau kita niatkan amal, sebenarnya kita sedang diberi anugerah rezeki namanya amal soleh. Anugerah untuk mengerjakan amal soleh itu namanya taufik. Iman itu namanya hidayah. Maka kita minta pada Allah agar kita diberi taufik hidayah. Yang ketiga, nikmat yang dua ini akan sempurna kalau dapat nikmat yang ketiga, yaitu istiqamah. Kita ditentukan tidak oleh siapa kita dulunya, tapi ditentukan oleh siapa kita selanjutnya. Kalau dulu kita berada di katakanlah kehidupan yang buruk, tapi sejak ini sampai akhirnya kita baik, insya Allah itu yang paling menentukan. Banyak orang dulunya baik, sekarang tidak. Banyak dulu orangnya konsisten, sekarang enggak lagi. Dulunya dia disiplin, sekarang enggak lagi. Banyak kasus-kasus orang-orang baik akhirnya meninggalkan kebaikannya. Entah apa, mungkin karena tadi juga kecewa, mungkin kena protes, ternyata tidak seperti yang dia inginkan, ternyata dia pandang kehidupan ini tidak adil, dia pandang macam-macam lah. Akhirnya dia memutuskan berhenti menjadi orang baik atau berhenti mengerjakan amal baik. Kalau orang baik tidak lagi baik, berarti tidak istiqomah. Istiqomah itu adalah baik dulu, baik lagi, baik terus. Puncak dari istiqomah adalah husnul khatimah. Belum bisa kita mengklaim diri kita orang baik jika kita tidak mati dalam keadaan baik. Para ustadz dan ustazah, disinilah pentingnya kita setiap ada kesempatan baik ambil, karena bisa jadi inilah kesempatan terakhir. Jika di kesempatan terakhir kita mengerjakan amal baik, kita wafat, berarti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau yang empat ini sudah kita miliki, yang lain-lain itu adalah bonus. Betul Allah kadang uji seseorang dengan bonus berupa harta. Allah uji bonus dengan jabatan. Dan tidak sedikit yang diuji dengan paras yang rupawan. Paras yang rupawan ini di dunia adalah sebuah keistimewaan, tapi di akhirat nanti sering menjadi sesalan. Begitu juga jabatan dan apa-apa. Kelihatannya sekarang bagus, orang memiliki jabatan, tapi bukankah kita tahu bahwa jabatan itu berbanding lurus dengan amanah dan tanggung jawab? Maka di akhirat nanti di antara yang disesali oleh orang adalah, kenapa ya saya terima jabatan ini? Kenapa ya saya terima rezeki ini? Kekayaan ini dan seterusnya. Nah karena itu, jika kita sudah mendapatkan yang empat tadi, yang lain anggap saja bonus. Jika kita alhamdulillah Allah beri rezeki, kekayaan, jadikan itu sebagai sarana untuk menjaga yang empat ini. Jika teman kita diberi, kita tidak, yakini berarti Allah sedang menyelamatkan kita. Karena tidak semua orang kuat diberi jabatan. Kalau ada teman kita dikasih kekayaan dan kita tidak, yakini Allah sedang menyelamatkan kita. Karena banyak orang justru dijerumuskan oleh kekayaan. Satu hal yang mesti kita ingat para ustaz dan ustazah, kebahagiaan itu tidak terletak pada jabatan, kekayaan dan seterusnya. Kebahagiaan itu lebih pada persepsi kita tentang kesyukuran. Contoh, ada orang diberi gaji 3 juta, bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena selama ini dia menerima gaji 2 juta. Sekarang dia menerima 3 juta. Ada 1 juta surprise yang dia terima. Dia kaget dan dia bersyukur. Kadang meneteskan air mata. 3 juta. Di sisi lain ada orang kecewa, kehilangan semangat ketika dia diberi 100 juta. Kenapa? Karena menurut pendapat dia mesti menerima 200 juta. Ada orang dapat untung 100 juta, kecewa. Kenapa? Karena dalam kalkulasi dia harus menerima untung 500 juta.
Padahal 100 juta jauh lebih banyak ketimbang 3 juta. Tapi begitulah kita sering menangisi yang tidak kita peroleh, kita lupakan dengan hal yang sudah kita peroleh. Maka kalau kita ingin bahagia, fokuslah pada apa yang Allah berikan pada kita, masa bodoh dengan apa yang Allah berikan pada orang lain. Karena kalau kita protes, apalagi sakit hati, apalagi iri, berarti kita sedang protes pada Allah. Kita sedang menuduh Allah salah cara, pilih kasih, tidak adil, dan itu bahaya. Kalau kita seuzon seperti itu, itulah sumber kecelakaan. Intinya para ustaz dan ustazah, semua kita layak untuk berbahagia, layak untuk bersyukur, merasa paling istimewa, untuk kemudian menatap hari-hari ke depan dengan optimisme dan kegembiraan. Biarkan saja ceramah mau selesai, tetapi asal kita diberi yang 4 tadi, bersyukurlah pada Allah karena kita hari ini orang beriman dan kita sedang Allah berikan peluang untuk beramal soleh. Ini dia, begitu kita bergabung di ahli salah, yang terbayang oleh kita, saya pilih ini bukan karena uang, bukan karena gaji, tapi saya pilih ini karena saya melihat di sinilah peluang saya untuk beramal soleh lebih besar. Yakini itu, karena kalau untuk gaji kita salah masuk sebenarnya. Karena kalau untuk gaji di perusahaan, di BUMN seterusnya mungkin lebih menjanjikan gaji yang tinggi. Tapi yang kita kejar di sini mesti kita yakini betul. Kalau selama ini belum ada, mulai dari sekarang kita kejar di sini peluang saya untuk beramal soleh lebih besar. Adapun rezeki yang Allah berikan untuk saya yakin sudah tertulis, tidak akan tertukar, tidak akan berkurang, tidak akan berpindah. Jadi kalau untuk kita pribadi sudah selesai lah. Untuk kita pribadi sudah dijamin. Hadisnya jelas, hadisnya sahih bahwa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Jatah kita enggak bakal kemana-mana. Jatah orang enggak bakal bisa kita ambil. Kalau untuk kita sudah yakin, sudah selesailah dengan diri kita. Karena iman kita mengatakan itu. Terus buat apa kita kerja keras? Inilah peluang kita untuk beramal soleh. Jadi kita kerja keras di sini tuh lebih kepada amal soleh. Masalah gaji enggak usah pikirin. Karena gaji dipikirkan oleh bendahara. Yang kita pikirkan adalah kebaikan apa yang bisa saya lakukan mumpung saya masih hidup, kebajikan apa yang bisa saya wariskan jika saya sudah meninggal. Itulah motivasi kita sehingga kita bertahan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kegembiraan, dan kita layak untuk bahagia insya-Allah. Apakah saya sudah termasuk orang bahagia? Saya juga sedang berusaha untuk itu. Pernahkah Ustaz kecewa? Sering. Pernahkah Ustaz sedih? Sering. Terus ya itu dia, kita sedang berlatih untuk itu sampai akhirnya kita menemukannya. Pernahkah sakit hati? Oh pernah. Pernahkah ada perasaan iri? Oh juga pernah, sering. Terus ya itu yang kita lawan. Satu cara melawan iri dan sakit hati adalah doakan orang itu, sebut namanya di saat dia nggak tahu. Jadi kayak punya perasaan nggak enak sama Saronis nih. Itu cara melawannya apa? Ketika tengah malam sendirian, doakan, sebut namanya. Kalau ya Allah ampunlah teman saya kaum muslimin dan muslimat, itu standar itu. Sebut namanya. Jadi kalau ustaz semua benar-benar clear dengan seseorang, cara mengujinya gampang. Apakah kita mau mendoakan dia, sebut namanya di saat dia nggak tahu? Kalau berhasil, di saat itu sebenarnya hati kita sudah mulai bersih. Tapi kalau masih enggan nyebut namanya, itu berarti belum clear. Dan saya mungkin belum sepenuhnya clear, tapi kita sedang berlatih untuk itu. Semoga kita bahagia, para ustazah juga bahagia, kita sekeluarga juga bahagia, dan kebahagiaan kita akan lengkap jika Allah masukkan kita ke dalam surga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.